orang miskin ditanggung negara. Jadi yang kita bicarakan hari ini menyangkut orang miskin, jangan main-main. Bersama-sama dengan BPJS untuk memastikan ini bisa kita kurangi. Yang pertama kita lakukan sistem rujukan berbasis kompetensi. Ini nanti belum final datanya Bapak Ibu, tapi kita sudah melihat pilot project, kalau ini berbasis kompetensi, itu sebenarnya mereduce biaya. Selain itu lebih baik buat pasien, ini mereduce biaya dari BPJS. Karena dia tadinya harus lakukan pemeriksaan dan treatment di 4 tempat, bisa direduce jadi 2 tempat. Jadi buat pasien itu lebih enak, lebih nyaman, karena nggak usah terlalu pindah-pindah. Tapi dari sisi BPJS ternyata kita buktikan bisa jauh lebih murah. Karena dia langsung masuk ke titik di mana dia bisa selesai perawatan. Tidak harus lompat-lompat karena mengikuti jalur rujukan. Kelas rawat inap standar kita harapkan juga bisa jalan, selain memperbaiki kualitas layanan, menstandarisasi harga, tarif layanan IDRD juga seperti itu, coordination benefit dengan asuransi swasta juga kita akan sudah jalan, kita akan galakan agar itu tadi, yang di desil-desil atas, 789, itu kalau bisa mereka bisa terlayani dengan BPJS Plus, ya, dengan BPJS Plus, sehingga porsi-porsi yang PBI yang di bawah benar-benar kita bisa berikan ke desil 1 sampai 5 masyarakat kita yang tadi masih ada 40 juta yang nggak bisa masuk ke desil 1 sampai 5. Dan kita akan terus melakukan nomor 5 dan 6 untuk memastikan review harga obat, harga layanan, harga alat kesehatannya itu benar-benar bisa terkendali. Ya. Di halaman 17 kalau saya boleh, kesimpulannya, jadi ini yang terakhir Pak, dari sisi keuangan kita melihat bahwa begitu aksesnya dibuka, masyarakat bisa mengakses layanan, terutama yang daerah timur yang sebelumnya tidak ada, itu nanti pasti akan meningkatkan biaya. Nah biaya itu kita sudah lihat gapnya semakin besar. Nah itu yang harus segera kita address. Tahun ini sudah diaddress dengan pemberian 20 triliun tambahan injeksi, ya, 10 triliun lewat Kemenkes, 10 triliun langsung ke BPJS, tapi kita tahu harus ada yang lebih struktural yang kita lakukan, karena kalau tidak itu akan membuat gapnya nanti semakin lama semakin besar. Ya. Dari kami mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Silakan Pak. Kan tadi disepakati kalau Pak Menteri selesai, karena Pak Menteri ada kegiatan kita boleh merespon kan. Iya. Menurut saya waktu efektifnya mumpung ada Pak Menteri ya, pertama saya merespon dulu. Pak Menteri, jadi kemarahan publik itu wajar Pak. Pemerintah saja nggak sinkron soal data. Saya kutip terakhir ya Pak ya, dari Mensos ini ya. 54 juta orang miskin tidak menerima PBI, ini Mensos yang ngomong. Yang kedua, 15 juta orang mampu menerima PBI. Sementara saat ini 11 juta dinonaktifkan. Ini gimana enggak gaduh Pak. Menteri Keuangan, 41% penerima PBI tidak layak. Semerawutnya data ini menjadi pemicu dan itu ada di hulu, bukan ada di Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya sepakat itu, bukan di layanan BPJS Kesehatan, bukan di Pak Menteri Kesehatan. Jadi sebetulnya kalau hari ini mau diselesaikan secara utuh ya BPS, Kemensos, Kemenkyu, Mendagri itu yang tanggung jawab. Ini loh Pak sumber kegaduhan Pak, dan ini dari dulu nggak pernah selesai. 2021 Pak, rapat sampai subuh di Komisi 9, waktu itu 27 juta kita minta cleansing. 2021, jadi komitmen Komisi 9 ini ngawal JKN ini nggak main-main. 2025 kemarin 7,2 juta data di nonaktifkan gaduh, sekarang tambah lagi 11 juta. Gimana enggak gaduh Pak? Dan ini menyangkut orang miskin, Bapak Ibu harus tahu, orang miskin itu konstitusinya jelas,
Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kesehatan hak rakyat semua harus memperoleh akses. Yang kedua, seluruh penduduk wajib menjadi peserta BPJS. Yang ketiga, orang miskin ditanggung negara. Jadi yang kita bicarakan hari ini menyangkut orang miskin, jangan main-main.